Sekolah Yayasan Putra Bangsa di Betawi pada pagi hari. Guru tengah meluapkan kemarahan kepada murid-muridnya, memukul bel berkali-kali, dan baru berhenti ketika murid-murid sudah berkumpul semua. Dia menatap muridnya satu demi satu. Siapa di antara kalian yang kencing sambil berdiri? Sejak kapan kalian kencing sambil berdiri? Sejak kami kecil, Bu. Itu menyalahi peraturan. Apa bunyi peraturan tentang kencing? Seingat saya, di sekolah kita tidak pernah membuat peraturan tentang kencing, Bu. Yang ada hanyalah jagalah kebersihan. Jaga kebersihan, jaga kebersihan. Bunyi peraturan itu bisa berlaku untuk segala perkara, termasuk perkara kencing dan berak. Paham? Paham, Bu. Tapi coba lihat sekarang di tembok WC dan kamar mandi. Hitamnya, kotornya. Bagaimana cara kalian menjaga kebersihan? Dengan cara mengotorinya. Itu akibat kalian kencing sambil berdiri. Ada apa kalian? Mau bertanya apa? Kamu satu-satunya yang tadi tidak tergolong kepada para kencing berdiriwan ini. Apa kamu kencing sambil jongkok atau sambil tiduran? Maaf Bu, saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil. Sudah kebiasaan. Kencing sambil berdiri bukan saja menyalahi peraturan sekolah kita, tapi juga melanggar semboyan sekolah kita yang bunyinya jongkoklah waktu buang air kecil dan besar supaya kotoran tidak akan berceceran. Itulah yang ingin kuutarakan pagi ini. Otakmu encer sekali, Kabayan, dan sungguh tahu aturan. Kamu betul-betul tutup buku, apalagi kalimat dalam kitab yang kamu baca perihal kencing. Katakan, biar kawan-kawan yang bebal ini mendengar. Yang keluar saat buang air kecil harus air. Kalau darah, pertanda kita sakit, segeralah ke dokter. Bagus. Apalagi? Terlalu sering kencing, beser namanya. Susah kencing, mungkin kena sakit kencing batu, segeralah berobat. Jangan punya hobi menahan kencing, sebab kencing alamiah sifatnya dan harus dikeluarkan. Dengan kata lain, semua kotoran harus segera dibuang. Bagus. Sejak saat ini, dengar bunyi peraturan dari dalam semboyan-semboyan sekolah kita dan patuhi. Kalian yang melanggar akan aku suruh hukum pukul tokat 7 kali. Hafalkan peraturannya, terutama mengenai kencing sambil jongkok itu tadi. Sekarang kalian aku hukum membersihkan WC dan kamar mandi. Semuanya kecuali Kabayan. Kami patuh, Bu. Lihat pelajaran tentang kencing, hukuman harus segera dilaksanakan sekarang juga. Para pemirsa, tahu kan siapa biang keladi perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan Kabayan sendiri. Paham kan mengapa ia berbuat demikian? Kabayan tidak ingin rahasianya terbuka. Ya kan, mana mungkin seorang perempuan sanggup kencing sambil berdiri tanpa berceceran. Kalau kawan-kawannya memergoki bagaimana cara Kabayan kencing, bagaimana? Kan mereka bisa curiga. Jadi, Kabayan pun berpikir bagaimana mencari akal agar kencing sambil jongkok dijadikan peraturan sekolah. Lalu diambilnya tinta bak dan disiramkannya ke tembok-tembok WC. Tuh, jadi kotor kan? Kabayan berhasil. Cerdikiawan sekali dia. Selanjutnya, ada apa ini? Adegan apa? Oh iya, adegan pasar malam. Pertama, disajikan kisah cinta Romeo dan Juliet. Juliet, ibarat bunga, mawar ataupun kenanga. Kalau ia harum, nama tak lagi penting adanya. Juliet, dikau ibarat bunga, berganti nama sejak kalipun, tak penting adanya. Asal dikau ada Juliet yang pernah seperti sekarang ini, duhai, kau tetap kucinta. Stop, tunggu dulu, jangan dilanjutkan dulu. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton, malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton kita lebih suka komedi. Tapi kami belum siap bikin lakon baru. Apa boleh buat lakon Romeo dan Juliet dibikin jadi komedi? Ya, mulai, go! Romeo dan Juliet. Dunia baru.
Berlomba-lomba kita bergerak maju, Romeo dan Juliet, bermerek baru, maju dan mundur. terserah situ. Luar biasa. Sekarang giliran Roro Mendut dan Prono Citro. Rokok-rokok semua ada, panjang pendek, asam manis, rasa baru, coklat, apel, jeruk, tomat. Pokoknya lagi Mbak Ayu yang rasa bawang. Sudah punya kok, minta mau taruh di mana lagi? Masih ada kaki. Mana? Nih, aku kasih 3, 2 pendek, 1 panjang. Ande nikotin, ande nikotin, ande nikotin, ande nikotin, ande nikotin, ande nikotin. Rupanya, kisah cinta Prono Citro dan Roro Mendut tak lebih sebagai perang nikotin. Maka, waktu Wiraguna menang, merokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun, jadi begitu Prono Citro dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam dan pajak negara berkurang pemasukannya. Kesehatan warga bertambah maju, tapi para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat. Dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu. Repot. Apa bisa kekal dan abadi bisa cinta Romeo dan Juliet? Hanya maut yang bisa memisahkan mereka berdua. Sekian Romeo pada Juliet, begitu juga sebaliknya, tetap abadi sampai sekarang. Tapi jauh lebih indah kalau kita berdua bisa begitu. Apa katamu? Jika kakak mau jadi Romeo, aku mau jadi si Julietnya. Kamu ini bagaimana? Kita berdua sama-sama laki. Gila apa? Jangan berpikir seperti itu. Kita ini orang-orang normal. Bagaimana bisa kamu jadi Juliet? Ibaratnya kita berdua adalah Alu. Dia hanya seorang lumpang yang harus kita cari. Kakak betul, tapi juga salah. Aku tidak perlu lumpang lagi, sudah punya. Ya, kamu memang orang kaya, tentu sedang ditunangkan oleh orang tuamu. Sejak kamu kecil. Aku tidak begitu. Tak ada yang dinikahi. Mahasiswa miskin macam aku ini memang harus berusaha keras mencari pangkat dan kekayaan dulu. Baru para calon istri mau mendekatiku. Seperti laron mendekati cahaya lampu. Kekayaan bukan ukuran untuk seorang perempuan. Yang saling penting adalah hati bersih dan jujur. Dan bersedia bekerja keras. Pada kata aku lihat semua sifat baik itu pasti akan ada perempuan yang bersedia jadi pendamping. Mudah-mudahan. Marilah sekarang kita pergi. Mencari lumpang. Udah, ayo. Merah dicampur kuning, Jadi warna jingga. putih dicampur hitam. Burung berpasangan, laut banyak asinnya. Manusia berjodohan, keong ada rumahnya. Bagai lidah dan rasa, bagai pohon dan tanah, bagai bulan datang matahari, sampai ke band duet serasi. Tali persahabatan Tersimpul abadi sepanjang zaman. di bumi atau langit. Des dulu.